Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Kepada Allah kita minta tolong untuk urusan dunia dan urusan agama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, zat yang maha tinggi, Al-Azim, zat yang maha agung. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Para jamaah rahimahullah rahimakumullah, kajian kita akidah salaf ashabul hadis yang ditulis oleh Syekhul Islam Abu Ismail As-Sabuni yang lahir tahun 370-an 373 Hijrah. Di dalam kitab ini disebutkan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan penyajiannya secara periwayatan. Selama ini kita sudah banyak mempelajari tentang sifat-sifat Allah, alhamdulillah. Dan melalui kitab ini kita dikuatkan lagi sehingga kita rasakan lebih ilmiah. Terakhir sedang kita bahas halaman 68, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang turunnya Allah, dan tentang datangnya Allah. Jadi Allah bersifat turun, Allah bersifat datang. Kita mulai dari poin 39 yang ada bukunya, bisa dibuka halaman 68. Halaman 68 poin 39. Demikian juga mereka membenarkan berita yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Di antaranya mengenai maji datang dan ityan datang. Datang ya Allah. Yang mana maji dan ityan ini disebutkan dalam firman Allah Al-Baqarah 210. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumullah. Hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikah. Tiada yang mereka nanti-nantikan pada hari kiamat melainkan datangnya Allah dan naungan awan dan malaikat. Ini terjemahnya enggak pas ini. Ini terjemahnya enggak pas. Jadi tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah. Kenapa ada dalam kurung siksa? Ini terjemahnya enggak pas.
Jadi ini yang menunjukkan Allah datang. Hal yang duruna, tidaklah mereka menunggu. Ini kita terjemahkan sendiri. Hal yang duruna, tidaklah mereka menunggu. Illa melainkan ayyatiyahumullahu, datangnya Allah kepada mereka. Fi dulalin minal ghamam, di dalam naungan awan, wal malaikatu, dan malaikat. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan akan kita bacakan dari tafsirnya. Kita bacakan dari tafsir Ibnu Katsir. Wal malaikatu yaji'una fi dulalim minal ghamam, wallahu ta'ala yaji'u fi ma yasha'. Para malaikat datang di bawah naungan awan, dan Allah datang bagaimana Dia menghendaki. Karena kalau kita lihat redaksi ayatnya, kita mungkin bertanya-tanya, tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Allah kepada mereka di dalam naungan awan. Allah datang dalam naungan awan, begitu. Apakah Allah diliputi oleh makhluk? Kan pasti pertanyaan semacam itu. Makanya Ibnu Katsir menjelaskan, wal malaikatu yaji'una fi dulalim minal ghamam. Malaikat datang di bawah naungan awan. Wallahu ta'ala yaji'u fi ma yasha'. Sedangkan Allah datang sebagaimana Dia menghendaki. Ini senada dengan surat Al-Furqan ayat 25, kata Ibnu Katsir. Ini senada dengan Al-Furqan ayat 25. Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan tatkala langit terbelah, di situ mengeluarkan awan dan malaikat diturunkan di situ. Jadi yang di bawah naungan awan adalah para malaikat. Demikian juga Imam Mujahid menjelaskan demikian, masih dalam tafsir Ibnu Katsir. Wahada kama qala ta'ala hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr. Tafsir surat Al-Baqarah 210 ini sebagaimana surat Al-Furqan ayat 25, bahwasanya para malaikat turun ketika langit terbelah. Di situ mengalir awan, di situ mengucur awan, dan malaikat turun di situ. Adapun Allah turun sebagaimana Dia menghendakinya. Qala Ibnu Abbas, masih dalam tafsir Ibnu Katsir, yajma'ullahu al-khalqa yawmal qiyamah fi sa'idin wahid, al-jin wal-ins wal-bahaim was-siba' wat-tayr wa jamil khalq, fatanshaqqu sama'ud dunya wa yanzilu ahluha wa hum aktsaru minal jin wal-ins wa min jamil khalaiq fayuhituna bil jin wal-ins wa bi jami'il khalqi thumma tanshaqqu as-sama'u tsaniyah fa yanzilu ahluha wa hum akthar min ahli sama'id dunya wa minal jin wal ins wa min jamil khalqi fayuhituna bil malaikah alladzina nazalu qablahum wal jin wal ins wa jamul khalqi thumma tanshaqqu as-sama'u tsalitsah, dan seterusnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Ibnu Abbas menjelaskan, Allah mengumpulkan pada hari kiamat di satu hamparan jin, manusia, hewan-hewan, burung-burung,
dan seluruh makhluk dikumpulkan oleh Allah di dalam satu hamparan. Kemudian langit yang paling dekat, langit dunia, pecah, terbelah. Turunlah dari situ penduduknya, yaitu para malaikat. Jumlahnya lebih banyak daripada jumlahnya jin dan jumlahnya manusia dan ditambah makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian malaikat tersebut meliputi manusia dan jin, jadi mengelilingi mereka. Kemudian terbelahlah langit yang kedua. Turun dari situ penghuninya, itu para malaikat. Jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk langit yang pertama, yaitu malaikat, ditambah manusia dan jin, dan makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian para malaikat ini mengelilingi mereka. Kemudian terbelahlah langit yang ketiga. Turun penduduknya, yaitu para malaikat yang jumlahnya lebih banyak daripada jumlah malaikat di langit yang pertama dan kedua, ditambah manusia dan jin. Dan seterusnya. Ini Ibnu Abbas menjelaskan betapa hari kiamat adalah sangat dahsyat sekali. Para malaikat turun sedemikian rupa, turun di bawah naungan awan. Adapun Allah turun sebagaimana yang Dia kehendaki. Datang ya. Adapun Allah datang sebagaimana yang Dia kehendaki. Kita lanjutkan halaman 69. Dalam ayat yang difirmankan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbmu sedang malaikat baris berbaris. Jadi Allah menginformasikan bahwasanya dirinya datang dan keadaan malaikat baris berbaris. Berarti Allah datang. Allah bersifat datang. Sekarang poin 40. Saya pernah membaca dalam risalah Abu Bakar Al-Ismail yang ditulis untuk penduduk Gailan, bahwa Allah Azza wa Jalla berdasarkan riwayat yang sahih turun ke langit dunia, sedangkan Allah sendiri berfirman demikian seperti tersebut di atas, Al-Baqarah 210 dan Al-Fajr ayat 22. Jadi beliau penyusun kitab ini menuturkan demikian. Pernah membaca risalahnya Abu Bakar Al-Ismaili, sebuah surat yang ditujukan kepada penduduk Gailan. Isinya apa? Isinya penjelasan tentang Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Dan Allah sendiri memang berfirman, ini kata beliau, dan Allah sendiri memang berfirman di dalam Al-Baqarah 210, Dia datang pada hari kiamat, Dia datang. Sementara para malaikat juga datang dalam naungan awan. Kita lanjut. Kita mengimani sepenuhnya apa yang diberitakan oleh Allah tanpa menyoal bagaimananya. Kalau Allah menghendaki untuk menjelaskan kepada kita bagaimananya, niscaya Dia dapat melakukannya. Jadi maksudnya kita beriman sesuai dengan zahirnya nas. Allah datang, yaitu yang kita imani, Allah datang. Kita mengimani sesuai dengan zahirnya nas. Bagaimana datangnya? Kita tidak menanyakan, kita tidak menyoalkan, kita tidak menelusuri bagaimana datangnya. Sekiranya Allah menjelaskan bagaimana datangnya, ya tentunya Allah akan jelaskan. Maka kita pun membatasi diri hanya dengan apa yang telah diterangkan dengan gamblang, meninggalkan apa yang belum jelas maknanya. Jadi Allah mampu, kalau Allah menghendaki Dia menjelaskan bagaimana datangnya, maka kita juga akan membatasi diri
dengan mengimani apa yang dia jelaskan itu, bagaimana datangnya. Tapi Allah tidak menjelaskan bagaimana datangnya, ya sudah. Kita mengimani ya Allah datang, selesai. Mengimani ya Allah datang. Karena kita diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, halaman 70, surat Al-Imran ayat 7. Surat Al-Imran ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Mas Riki, boleh Mas Riki? Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semua itu datang dari sisi Rabb kami dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Barakallahu fiik. Di dalam Al-Imran ayat 7 ini Allah menjelaskan redaksi Al-Quran ada dua macam. Redaksi Al-Quran ada dua macam. Yang pertama redaksi muhkamat. Redaksinya gamblang terang benderang. Jadi tidak ada ambigu barangkali bahasa kita. Mau dipahami A bisa, B bisa, nggak ada. Jadi muhkamat terang benderang. Nah yang kedua redaksi yang mutasyabihat. Redaksi yang tidak terang gamblang. Redaksi yang tidak terang, tidak gamblang. Mau dibawa ke A ya bisa, mau dibawa ke B ya bisa. Nah setelah Allah jelaskan redaksi Al-Quran ada dua macam. Apa kata Allah yang berikutnya? Orang-orang yang di dalam hatinya ada zeh. Orang-orang yang di dalam hatinya ada zeh, kecenderungan kepada kesesatan, mereka akan memanfaatkan ayat-ayat mutasyabihat tadi untuk dua macam. Yang pertama untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan kerusakan. Yang kedua untuk dicari-cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan Allah tegaskan, padahal enggak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kemudian Allah memuji orang-orang yang ilmunya dalam, ilmunya benar. Mereka yang mengatakan kami mengimaninya semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Jadi para jamaah rahimakumullah, ini ayat gimana maksudnya? Gimana maksudnya? Ketika belum terang, belum gamblang, maka ada dua macam orang. Yang pertama orang yang berhati-hati, yang kedua orang yang kemudian mentakwilkan dan seterusnya. Padahal nggak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Sudah cukup apa yang Allah sebutkan tentang dirinya, maka kita tetapkan sifat itu.
Sebagaimana apa yang Nabi tetapkan untuk Allah, kita tetapkan untuk itu. Kita tetapkan untuk Allah. Jadi tidak kemudian kita mencari-cari takwil, tidak. Tidak. Makanya di sini Syekh mengatakan, karena kita diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Imran ayat 7 ini, tidak boleh mencari-cari takwil. Yang mengetahui takwilnya adalah Allah. Kalau Allah tidak menjelaskan, ya sudah. Kalau Allah tidak menjelaskan, ya sudah. Dalam hal ini sifat datang. Bagaimana datangnya? Allah tidak menjelaskan, ya sudah. Jangan dicari-carikan takwilnya, datangnya gimana, dan seterusnya. Jangan. Kemudian sekarang poin 41. Abu Bakar bin Zakaria Asy-Syaibani telah mengkabarkan kepada kami, aku pernah mendengar Abu Hamid bin Ash-Suraki berkata, aku pernah mendengar Ahmad As-Sulami dan Abu Dawud Al-Khaffaf berkata, kami pernah mendengar Ishaq bin Ibrahim Al-Handoli berkata, Al-Amir Abdullah bin Thohir pernah berkata kepadaku, wahai Aba Ya'qub, bukankah kamu yang meriwayatkan hadis ini, Rob kita turun ke langit dunia setiap malam? Lalu bagaimana dia turun? Maka beliau menjawab, aku katakan, semoga Allah memuliakan paduka. Tidak ada urusan kita menanyakan bagaimana tentang Rob kita. Sesungguhnya dia turun dengan cara yang tidak kita ketahui. Jadi beliau rahimahullah ta'ala menukilkan dari para ulama terus ke atas sampai kemudian disebutkan tentang adanya seseorang yang bertanya kepada Abu Ya'qub, kamu menjelaskan Allah Tuhan kita turun setiap malam, bagaimana turunnya? Maka dijawab, tidak ada urusan kita untuk menanyakan bagaimananya, tidak ada. Jadi ini memang sudah pemahaman sejak dahulu kala. Pemahaman sejak dahulu kala, dan nanti kita akan jumpai sampai Abu Hurairah, kita akan jumpai sampai Ummu Salamah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Memang pemahamannya demikian. Pahami sesuai dengan dohirnya nas, turun ya turun, datang ya datang. Nanti kita akan jumpai. Sekarang kita lanjutkan poin 42. Telah berbicara kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Adal. Telah berbicara kepada kami Mahbub bin Abdurrahman Al-Qadi. Telah berbicara kepada kami Abu Bakar bin Ahmad bin Mahbub. Telah berbicara kepada kami Ahmad bin Hamawai. Telah berbicara kepada kami Abu Abdurrahman Al-Abbasi, Muhammad bin Salam. Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Al-Mubarak tentang turunnya Allah pada malam nisfu Sa'ban. Jadi penyusun kitab meriwayatkan dari sampai Abdullah bin Mubarak. Siapa Abdullah bin Mubarak? Seorang tabi'in, dan dia termasuk ulama dari kalangan tabi'in, ulama dari kalangan tabi'in. Ini Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ditanya tentang turunnya Allah pada nisfu Sa'ban. Beliau menjawab, riwayat nisfu Sa'ban itu lemah sekali. Justru Allah itu turun setiap malam. Seorang lelaki menyela, bagaimana dia turun? Berarti tempat bersemayamnya jadi kosong. Beliau menanggapi, dia turun dengan cara yang dia kehendaki. Jadi memang pasti akal akan bertanya, Allah turun, kan Allah di atas aras, Allah turun, berarti arasnya ditinggal begitu. Ya akal akan tergiring untuk menanyakan itu.
Maka Abdullah ibnu Mubarak mengatakan Allah turun bagaimana dia menghendakinya. Allah turun sekehendaknya. Jadi tidak ditanyakan bagaimana turunnya. Jadi ini bersambung sampai Abdullah ibnu Mubarak, seorang ulama tabi'ut tabi'in. Sekarang poin 43. Dalam jalur lain dari cerita tersebut dikisahkan bahwa Abdullah ibnu Mubarak berkata kepada lelaki itu, kalau kamu mendapati hadis Nabi, maka dengar dan camkan. Kepada orang yang sama, kepada orang yang sama yang bertanya, kepada orang yang sama yang bertanya, kalau kamu dengar hadis Nabi, kalau kamu dapatin hadis Nabi, dengar dan camkan. Pegang baik-baik. Pegang baik-baik. Jangan sampai, maksudnya jangan sampai kamu dengar hadis Nabi dan hadis Nabi ini menjadi tertutup, seakan-akan tidak ada gara-gara kamu mengedepankan akal kamu. Kurang lebihnya maksudnya demikian. Jadi kalau kamu dapatin hadis Nabi, dengarkan dan camkan. Kemudian sekarang poin 44. Aku pernah mendengar Al-Hakim Abu Abdillah berkata, aku pernah mendengar Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al-Anbari bercerita, aku pernah mendengar Ibrahim bin Abi Thalib berkata, aku pernah mendengar Ahmad bin Sa'id bin Ibrahim bin Abdillah Ar-Ribati berucap, suatu saat aku mendatangi majelis Al-Amir Abdullah bin Thahir. Kala itu turut hadir juga Ishaq bin Ibrahim, ibnu Rohawai. Siapa Ishaq Rohawai? Siapa Ishaq bin Ibrahim ibnu Rohawai? Siapa dia? Siapa dia? Dia adalah ulama yang muridnya itu diantaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai. Jadi ini majelis di situ dihadiri oleh Ishaq bin Ibrahim ibnu Rohawai. Lalu beliau ditanya tentang hadis nuzul, hadis tentang turunnya Allah. Apakah hadis itu sahih atau tidak? Beliau menandaskan sahih. Sebagian pengikut Abdullah menyela, apakah engkau beranggapan Allah turun setiap malam? Beliau menjawab, betul. Orang itu kembali bertanya, lalu bagaimana dia turun? Maka Ishaq bin Ar-Rohawai ikut berbicara, yakini bahwa dia, Allah ada di atas. Akan saya jelaskan bagaimana turunnya. Lelaki itu mengatakan, saya meyakininya. Maka beliau meneruskan, Allah berfirman, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ini majelis. Ini majelis. Di situ seorang ulama menjelaskan. Dan hadir di majelis itu Ishaq ibnu Rohawai. Seorang ulama yang melahirkan ulama-ulama besar juga. Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai. Nah, di situ ditanyakan tentang turunnya Allah setiap malam. Apa betul? Iya betul. Bagaimana Allah turun? Maka Ishaq bin Rohawai nimbrung, kamu yakini dulu Allah di atas. Iya, saya yakin. Kalau kamu sudah yakin akan saya jelaskan. Jadi beliau mengatakan, kamu yakini dulu Allah di atas. Iya, saya yakin. Kalau kamu sudah yakin akan saya jelaskan bagaimana turunnya Allah, bagaimana datangnya Allah. Allah berfirman, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu sementara malaikat baris berbaris. Yaitu mau dikemanakan lagi, Allah datang, sudah selesai. Artinya jangan menanyakan bagaimananya. Al-Amir Abdullah bin At-Thahir menyanggah, wahai Abu Ya'qub, bukankah itu terjadi di hari kiamat? Beliau pun menjawab, semoga Allah memuliakan paduka. Kalau Allah telah hadir di hari kiamat, siapa yang dapat menghalanginya kalau dia melakukannya sekarang?
Jadi ada yang menyela, loh tentang datangnya Allah itu kan di hari kiamat. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Ini konteksnya hari kiamat. Jadi yang menyela itu betul. Ini konteksnya tentang hari kiamat. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Tuhanmu datang sementara malaikat baris berbaris. Itu kan hari kiamat. Ya betul. Jika Allah pada hari kiamat datang, apa yang menghalanginya untuk dia turun setiap malam? Karena nasnya menunjukkan Allah turun setiap malam. Nah, sekarang poin 45. Hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia pada setiap malam telah disepakati kesahihannya. Dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim melalui jalur Malik bin Anas dan Az-Zuhri, Ibnu Syihab dari Al-Aghar dari Abu Salamah, tabi' dari Abu Hurairah. Jadi bersambung sampai Abu Salamah. Abu Salamah ini seorang tabi'in yang berjumpa dengan Abu Hurairah. Bersambung sampai tabi'in, yang tabi'in ini muridnya sahabat. Dalam hal ini muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekarang 46. Abu Ali Zahir bin Ahmad telah mengabarkan kepada kami. Abu Ishaq bin Ibrahim bin Abdi As-Somad telah mengkabarkan kepada kami. Abu Mus'ab telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Malik telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Abu Bakar bin Zakaria telah menceritakan sebuah riwayat juga kepada kami. Abu Hatim Ali bin Ubaidan telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Muhammad bin Yahya telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Beliau berkata, di antara yang aku pelajari dengan cara membaca dari Ali bin Nafi, dan telah menceritakan sebuah riwayat juga kepada Mitraf dari Malik. Abu Bakar Zakaria telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Abul Qasim Abdullah bin Ibrahim bin Bakaweh telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Yahya bin Muhammad telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Yahya bin Yahya telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Beliau berkata, aku telah belajar dengan membaca dari Malik, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Abu Abdillah Al-Aghar, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Jadi ini periwayatan yang bersambung sampai kepada Abu Salamah, seorang tabi'in. Abu Salamah ini mengambilnya dari Abu Hurairah, seorang sahabat. Jadi ada beberapa jalur yang semuanya bersambung sampai Abu Salamah dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, ini yang bersambung sampai Abu Hurairah. Pada setiap malam, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia tatkala sampai sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Barang siapa yang memohon kepadaku, niscaya akan aku penuhi. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Ini riwayat yang bersambung sampai Abu Salamah, sampai kepada Abu Hurairah. Allah turun setiap sepertiga malam terakhir, dan dia berfirman, siapa berdoa pasti aku kabulkan, siapa minta ampun niscaya aku ampuni, dan seterusnya. Setiap sepertiga malam terakhir. Apa ada di antara mereka membahas bagaimana turunnya? Gak ada. Ketika ada yang bertanya, Allah turun bagaimana dia menghendakinya. Jadi nggak ada yang kemudian melakukan takwil dan seterusnya, nggak ada. Ini pemahaman ashabul hadis dari periwayatannya demikian. Ini sudah kita jumpai sampai Abu Hurairah. Kita bacakan yang berikutnya. 47. Hadis tersebut memiliki beberapa jalan dari Abu Hurairah.
Diriwayatkan oleh Al-Auza'i dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Yazid bin Harun dari beberapa imam lainnya, dari Muhammad, dari Amru, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Malik, dari Az-Zuhri, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Malik, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah. Riwayat Ubaidullah dari Umar, dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Makburi, dari Abu Hurairah. Riwayat Abdul A'la bin Abi al-Musawir dan Busair bin Sulaiman dari Abu Hasim, dari Abu Hurairah. Jadi banyak sekali periwayatan oleh para ahli hadis yang jalurnya bersambung sampai Abu Hurairah, yang menjelaskan Allah turun setiap sepertiga malam terakhir, dan mereka memahami sebagaimana zahirnya nas. Gak ada yang mentakwil, menanyakan bagaimana dan seterusnya. Maka di awal kita katakan, kita alhamdulillah sudah mempelajari akidah tentang sifat Allah dan membaca kitab ini di mana disajikan dengan cara diturunkan periwayatannya, maka kita merasakan lebih ilmiah lagi. Banyak sekali periwayatan sampai Abu Hurairah, sampai Abu Hurairah, sampai Abu Hurairah, sampai Abu Hurairah. Nah, kita lanjut. Poin 49. Riwayat Musa bin Uqbah dari Ishaq bin Yahya dari dari Ubadah bin As-Samit. Nah, selain Abu Hurairah, sekarang dari Ubadah bin As-Samit, seorang sahabat. Bersambung sampai Ubadah bin As-Samit. 50. Riwayat Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari Jabir bin Abdillah. Dari tadi kita jelaskan banyak dari Abu Hurairah, kemudian dari Ubadah bin As-Samit, sekarang dari Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah termasuk penghulunya para sahabat, karena dia termasuk sahabat yang sejak awal masuk Islam. Ayahnya seorang sahabat juga, yaitu Abdullah yang gugur dalam perang Uhud. Ayahnya gugur dalam perang Uhud, yang kemudian berpesan kepada Jabir, tolong jaga adik-adikmu, adiknya banyak. Saya kayaknya akan meninggal tidak lama lagi. Dan benar, dalam perang Uhud gugur sebagai syahid. Maka Jabir dipesanin ayahnya untuk jaga adik-adiknya. Dia pun memastikan menikahnya dengan janda. Ketika Nabi bertanya, kenapa kamu menikahi janda, gak menikahi gadis? Maka jawaban Jabir, adik-adikku banyak, jadi aku cari wanita yang keibuan. Kalau janda kan sudah pengalaman ngerawat anak, sudah pengalaman. Jadi sudah kita jumpai berapa di garis bawah itu. Abu Hurairah bersambung sama Abu Hurairah, bersambung kepada Ubadah bin As-Samit, bersambung pada Jabir bin Abdillah. Sekarang kita lanjut. Poin 52. Riwayat Syurek dari Abu Ishaq, dari Abul Abbasah, dari Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, sahabat radhiyallahu an, di garis bawahi, bersambung sampai Abdullah ibnu Mas'ud. 51 belum? 51. Riwayat Ubaidullah bin Abu Rafi dari Ali bin Abi Thalib, bersambung sampai Ali bin Abi Thalib. 52 tadi sudah bersambung sampai Abdullah bin Mas'ud. Sekarang 53. Riwayat Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi dari Fadalah bin Ubaid dari Abu Darda.
terlalu banyak. Pemahaman ini periwayatannya sampai kepada sahabat. Gamblang sekali. Sekarang 54 dari Abu Az-Zubair dari Jabir bin Abdullah. Yang 55 dari Tariq dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang 56 dari Ummul Mukminin Aisyah dan Ummu Salamah. Jadi bersambung juga riwayat tentang ini kepada Ummul Mukminin Aisyah dan Ummu Salamah tentang turunnya Allah ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Sekarang 57. Mereka semua para sahabat tersebut meriwayatkan dari Rasulullah bahwasanya beliau bersabda. Jadi penyusun kitab ini mengatakan seluruh sahabat tersebut di atas, siapa saja? Abu Hurairah, Ubadah bin As-Samit, Jabir bin Abdullah, Ali bin Abi Thalib, Abu Darda, siapa lagi belum? Abdullah bin Mas'ud, semuanya meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hatta yabqa thuluthul lail al-akhir fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa'utiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfira lahu. Dinukil dari kitab Al-Muwatta Imam Malik. Allah turun ke langit dunia pada waktu sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, barang siapa yang memohon kepadaku, niscaya akan aku penuhi. Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Dan barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, niscaya juga aku ampuni. Jadi kalau mau ditanya akidah salaf, mana? Ya ini. Gak ada satupun dari sahabat kemudian mempermasalahkan maksudnya turun itu bagaimana, gak ada. Semuanya memahami dengan zahirnya nas, maka kita pun demikian. Karena para sahabat menjadi parameter di dalam kita beragama. Dan Allah kecam siapa saja yang beragama tidak sebagaimana para sahabat. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dalam surat An-Nisa. Siapa yang menyelisih Rasul padahal petunjuk Rasul sudah jelas, dan siapa yang mengikuti selain jalannya orang mukmin, maksudnya selain jalannya sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia leluasa dengan demikian, wa nuslihi jahannam, tetapi akan kami masukkan ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi ancaman bagi siapa yang tidak beragama sebagaimana para sahabat. Sekarang 58. Untuk alasan ini mereka, yakni para sahabat, lebih mengutamakan sholat di akhir malam daripada di awalnya. Ini informasi yang lain. Informasi yang lain, para sahabat memahami hadis ini atau dari hadis ini bahwa Allah turun sepertiga malam terakhir, mereka qiyamul lailnya senangnya ditunda. Boleh nggak qiyamul lail di sore? Boleh? Boleh. Tetapi para sahabat senangnya ditunda karena memang merupakan waktu yang sangat utama di saat Allah turun ke langit dunia. Sekarang 59. Seluruh jalur hadis ini telah dikeluarkan dalam kitab kami yang lebih besar, Al-Intisar, sebagaimana tersebut disertai penyebutan sanad-sanadnya. Syekh mengatakan seluruh periwayatan tadi, yang di atas tadi, seluruh periwayatan kami sudah sebutkan di dalam kitab kami yang lain. Namanya Al-Intisar, nama kitabnya. Kalau mau dicari silakan. Tapi bagi kita kayaknya berat ya, karena kan kita tidak mendalami secara khusus tentang sanad-sanad. Karena hadis tersebut dilengkapi dengan sanad-sanad. Nah, ini yang mempelajari, yang mengambil spesialis hadis, maka lebih bisa menikmati karena mereka mempelajari rijal, periwayat-periwayat mereka pelajari. Kalau kita kan
ya sebatas bahwasanya hadis ini periwayatannya sampai ini, bagi kita sudah cukup. Karena kita tidak mempelajari orang per orangnya. Nah, jadi periwayatan tadi disebutkan oleh muallif ada dalam kitabnya beliau yang lebih besar namanya Al-Intisar dan dengan penyebutan sanad-sanadnya. Sekarang 60. Yang disebut ini adalah lafaz Abu Salamah dan Al-Aghar dari Abu Hurairah. 61. Dalam riwayat Yazid bin Harun bin Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, dan riwayat dari Al-Auza'i dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Rasulullah bahwa beliau bersabda yang artinya, apabila berlalu sepenggalan malam atau 2/3-nya, Allah turun ke langit dunia seraya berfirman, adakah yang mau memohon kepadaku agar aku penuhi permohonannya? Adakah yang mau berdoa, niscaya akan aku kabulkan? Ada pulakah yang hendak meminta ampun, niscaya akan aku ampuni? Demikian berlanjut hingga datang waktu fajar. Ini riwayat yang bersambung kepada Abu Hurairah, bunyinya seperti ini. Dan sekarang 62. Dalam riwayat Sa'id bin Marjanah dari Abu Hurairah disebutkan tambahan pada akhirnya, lalu dia mengulurkan tangannya seraya berfirman, man yukrib ghaira adum wala dzalum, dalam Sahih Muslim. Barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, niscaya tidak akan merugi ataupun terdolimi. Jadi ada kelanjutannya, ya. Ada kelanjutannya. Jadi sama-sama bersambung sampai Abu Hurairah, tapi di jalur yang lainnya. Setelah di atas tadi, jadi Allah berfirman, siapa yang memohon ampun akan aku ampuni, siapa meminta akan aku beri, begitu kurang lebihnya. Ini berlangsung sampai datangnya waktu fajar. Ada tambahan, barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, niscaya tidak akan merugi atau terdolimi. Apa yang dimaksud siapa memberi pinjaman kepada Allah? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, maka tidak akan rugi, tidak akan didolimi. Apa maksudnya memberi pinjaman kepada Allah? Sedekah, infak. Jadi sedekah, infak di dalam hadis ini disebutkan barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah. Dalam Al-Quran sedekah juga disebutkan meminjamkan Allah, meminjami. Wa may yuqrid, barang siapa yang meminjami. Kalau kita minjami orang mengembalikan. Kita ngutangi orang mengembalikan. Lalu bagaimana kita ngutangi Allah? Maka lebih utama lagi untuk mengembalikan. Sehingga orang bersedekah yang diistilahkan dengan meminjami Allah gak mungkin disia-siakan. Tidak mungkin disia-siakan. Mungkin ini manfaat kalau saya ceritakan. Kita dulu berguru dengan Ustadz Peta Lanres Said di Sijai, Bugis ya, sukunya Bugis. Beliau ketika saya ke sana sudah 25 tahun mengelola pesantren tanpa ditarik biaya sedikit pun. Santrinya 400. Saya datang ke sana untuk bantu ngajar, ya, sekaligus ngapalin Al-Quran di sana. Beliau itu punya resep, kalau lagi kelimpungan susah, duitnya nggak ada, segera infak. Karena orang yang ngutangi Allah nggak disia-siakan. Itu resepnya. Dan sudah 25 tahun ketika saya ke sana, itu pesantren dengan santri 400,
gratis, padahal beliau bukan orang yang berada konglomerat, bukan. Ya, makanya juga ala kadarnya. Yang penting ada nasi nanti sudah makan. Lauk mah kalau ada, kalau nggak ada ya sudah. Pokoknya yang penting nasi. Dan anaknya sehat-sehat. Ya sehat-sehat ukuran di pesantren gitu ya. Nah, tapi pesantren sekarang kan canggih-canggih, menunya dan seterusnya. Nah, di sana lah kadarnya. Jadi beliau mengatakan kalau lagi ada kebutuhan-kebutuhan, terus duitnya dari mana? Segera infak, sebisanya segera infak sebisanya. Soalnya Allah tidak menyia-nyiakan orang yang meminjaminya. Beliau bilang gitu. Dan pernah suatu ketika seorang konglomerat ternama di Indonesia, nggak ada yang tidak kenal, semuanya kenal, datang kepada beliau, gimana peta, kok gratis sama sekali, rahasianya apa? Ya nggak tahu, itu rahasia Allah gitu. Nggak tahu, itu jalan aja gitu. Dan sekarang kita lanjut yang 63. Dalam riwayat Abu Hasim dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir lalu memanggil hamba-hambanya, adakah yang memohon kepadaku agar aku penuhi, adakah yang meminta ampunanku agar aku ampuni? Maka setiap makhluk yang bernyawa pasti mengetahuinya kecuali dua golongan makhluk, merah dan hitam, yaitu jin dan manusia. Beliau melanjutkan sabdanya, hal itu ditandai dengan ayam yang berkokok atau keledai yang meringkik ataupun anjing yang melolong. Kita sering mendengar kalau ada ayam berkokok di waktu pagi itu sebagai tanda, ya. Itu sebagai tanda. Kemudian 64, dalam riwayat lain dari Musa bin Uqbah, dari Ishaq bin Yahya, dari Ubadah bin As-Samit, radhiyallahu anhu, ada beberapa tambahan bermanfaat, yaitu sebagaimana yang diberitakan Abu Ya'la Hamzah bin Abdul Aziz Al-Muhlabi. Beliau berkata, Abdullah bin Muhammad Ar-Razi telah menceritakan kepada kami, Abu Usman bin Muhammad bin Usman bin Abi Sawid telah memberitakan kepada kami, Abdurrahman bin Al-Mubarak telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Ia berkata, Fudail bin Sulaiman telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami dari Musa bin Uqbah bin Ishaq bin Yahya bin Ubadah bin As-Samit berkata, Rasulullah bersabda, yang artinya intinya bagi kita ini bersambung sama Ubadah bin As-Samit gitu ya. Kalau nama ulama ini dari kita nggak nyambung, kecuali memang yang mempelajari ilmu hadis ya. Yang enggak ya nggak bisa nyambung. Kita lihatnya akhirnya saja bersambung sampai Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Allah tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia hingga tepat sepertiga malam, lalu berfirman, tidakkah salah seorang dari hambaku berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Tidakkah seorang yang menzalimi dirinya sendiri memohon ampun agar aku ampuni? Tidakkah orang yang tersendat rizkinya berdoa kepadaku agar aku karunia rizki? Tidakkah orang yang terzalimi mengingatku agar ku beri pertolongan? Tidakkah orang yang kepayahan memohon kepadaku agar aku melapangkannya? Beliau melanjutkan sabdanya, hari itu berlanjut hingga datang waktu subuh, lalu dia pun istiwa di atas arsy-Nya. Jadi para jamaah rahimakumullah, ini riwayat yang bersambung sampai Ubadah bin As-Samit. Allah turun hingga tepat sepertiga malam. Maka orang yang sudah membiasakan diri dan kemudian dengan taufik Allah
merasa rugi kalau sepertiga malam belum bangun. Merasa rugi, sudah membiasakan agar sepertiga malam bangun, sehingga dia senantiasa bangun, dan dengan taufik Allah akhirnya bisa bangun sepertiga malam terakhir. Suatu ketika kelewatan, pasti merasa rugi sekali. Pasti merasa rugi sekali. Kalau tidak bisa sepertiga malam secara keseluruhan, mulainya jam berapa? Jadi hitung aja. Misalnya maghrib tengah 6 misalnya subuh misalnya tengah 5, tengah 6 sampai tengah 5 kan 11 bagi 3, sepertiga pertama tengah 6 sampai berapa, sepertiga kedua sampai berapa, sepertiga ketiga mulai berapa sampai subuh, begitu ya. Seandainya tidak sepertiga malam keseluruhannya, paling enggak dari antara sepertiga malam itu sampai subuh, katakan dimulai dari tengah 2. Kalau tengah 2 sudah dibangun sampai jam 4 kayaknya berat. Ya sudah, kalau begitu dari jam 3 itu sudah lumayan. Masih berat juga karena besok aktivitasnya berat misalnya. Ya sudah tengah 4 itu sudah ringan. Tengah 4 sampai jam 4 setengah jam, dapatin sepertiga malam terakhir. Sekarang 65. Disebutkan juga dalam riwayat Abu Az-Zubair dari Jabir melalui jalan Marzuq Abu Bakar yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah dengan ringkas. Jadi ini bersambung sampai Jabir bin Abdillah radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Huzaimah. Dengan ringkasnya tidak disebutkan ya. Yang 66, riwayat Abu Ayyub dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdillah yang dikeluarkan oleh Hasan bin Sufyan dalam musnadnya. Riwayat Hisam Ad-Dustuwai dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdillah. Kemudian bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada malam hari Arafah Allah turun ke langit dunia seraya membanggakan penduduk bumi di hadapan penduduk langit. Dia berfirman, lihatlah hamba-hambaku yang dalam keadaan berdebu, berambut, aut-autan dan kepanasan, datang dari berbagai penjuru tempat. Semata-mata mereka mengharap rahmatku, padahal mereka belum pernah melihat azabku. Maka ketahuilah, tidak ada hari yang pada hari itu lebih banyak orang yang terbebas dari api neraka daripada hari Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Ini Allah berfirman di malam hari Arafah Allah turun ke langit dunia dan membanggakan penduduk bumi ke hadapan penduduk langit. Penduduk bumi ya manusia, penduduk langit malaikat. Nah, penduduk bumi mereka yang wukuf di Arafah Allah bangga-banggakan di hadapan para malaikat. Yang ke-68 Hisham Ad-Dustuwai meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir dari Hilal bin Abi Ma'munah dari Atha bin Yasar dari Rifa'ah al-Juhani. Beliau bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila telah berlalu sepertiga atau sepenggalan malam atau 2/3 malam, Allah pun turun ke langit dunia seraya berfirman, aku tidak akan menanyakan selainku perihal hambaku sendiri. Adakah yang hendak memohon ampun agar aku beri ampunan? Adakah yang hendak berdoa kepadaku agar aku kabulkan? Adakah yang hendak memohon agar aku penuhi? Demikian berlanjut hingga waktu fajar.
Nah, demikian juga yang 69 ini dinukilkan hadis-hadis yang menunjukkan Allah turun setiap sepertiga malam, dan ini terus sampai halaman, banyak sekali membahas satu tema saja sampai halaman 99 ya, sampai halaman 99. Jadi kita cukupkan dulu sampai halaman 86 ya. Sampai halaman 86 insyaallah kita lanjutkan akan datang insyaallah. Semoga semakin menguatkan kita untuk beragama sebagaimana beragamanya para salaf, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.